Hai pemirsa di Bacain Buku, kita sudah sampai di penghujung seri bedah buku legendaris The Power of Now. Selama 4 bagian sebelumnya, kita sudah belajar banyak, mulai dari pentingnya hidup di momen sekarang, bagaimana mengenali dan melepaskan pain body, membungkam suara berisik di kepala, hingga menemukan arti hidup sejati lewat inner dan outer purpose. Jadi, apa sih intisari dari semua ajaran Eckhart Tolle di buku ini? Sederhana saja, yaitu kehadiran. Kehadiran artinya kita sepenuhnya sadar dan fokus pada apa yang terjadi di momen ini. Bukan di masa lalu yang sudah lewat, bukan di masa depan yang belum tiba, cuma sekarang. Ketika kita hadir, kita secara otomatis akan terbebas dari cengkeraman pain body yang sering memicu emosi negatif dari masa lalu. Kita tidak lagi memberi makan kepada pain body. Begitu juga dengan pikiran yang tak henti-hentinya bersuara. Saat kita hadir, kita jadi pengamat pikiran kita, bukan budaknya. Dan saat kita hadir, kita menemukan inner purpose, yaitu kualitas kesadaran di setiap aksi, yang pada akhirnya akan membuat outer purpose lebih bermakna dan mudah tercapai. Singkatnya, momen sekarang adalah satu-satunya gerbang menuju kedamaian, kebahagiaan, dan pencerahan yang sesungguhnya. Lalu, bagaimana kita bisa mempraktekkan the power of now di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari? Jangan khawatir, nggak perlu langsung jadi biksu atau meditasi berjam-jam. Kita bisa memulai dari hal-hal sederhana. Pertama, watch the thinker atau amati si pemikir. Setiap kali kita merasa pikiran mulai ramai atau muncul pikiran negatif yang berulang, jangan langsung ikut campur. Cukup amati, sadari, oh ada pikiran ini. Jangan menghakimi, jangan berusaha mengubahnya. Cukup jadilah pengamatnya. Ini akan menciptakan jarak antara kita dan pikiran kita. Dan perlahan suara itu akan mereda. Yang kedua, fokus pada pernapasan atau mindful breathing. Ini adalah pintu gerbang termudah menuju momen sekarang. Kapanpun kita merasa cemas, stres, atau pikiran melayang, cukup fokuskan perhatian pada napas kita. Rasakan udara masuk dan keluar. Kita tidak perlu mengubah cara bernafas, hanya perlu merasakannya. Ini akan langsung membawa kita ke present moment. Yang ketiga, kesadaran sensorik atau sensory awareness. Saat melakukan aktivitas sehari-hari, libatkan indera kita sepenuhnya. Saat makan, rasakan tekstur, aroma, dan rasa setiap suap. Saat kita mandi, rasakan sentuhan air di setiap kulit kita. Saat berjalan, rasakan setiap pijakan kaki di tanah. Ini akan membuat aktivitas sederhana jadi pengalaman yang mendalam dan membawa kita sepenuhnya hadir. Yang keempat, let go resistance atau melepaskan penolakan. Seringkali penderitaan kita bukan karena situasinya, tetapi karena kita menolak situasi itu. Misalnya, saat hujan deras, kita pasti kesal. Penolakan terhadap hujan itu yang bikin kita menderita. Coba deh, terima saja apa yang terjadi di momen ini. Ini hujan tanpa label baik atau buruk. Ketika kita menerima, energi perlawanan itu akan hilang dan kita akan merasakan kedamaian. Yang kelima, embrace the waiting, yaitu merangkul menunggu. Kita sering membenci momen menunggu, misalnya antri, macet. Jadikan momen itu sebagai kesempatan untuk berlatih kehadiran. Alih-alih sibuk dengan HP, amati sekitar kita, rasakan napas kita, atau rasakan tubuh kita. Ubah waktu yang terbuang menjadi waktu yang diisi dengan kesadaran. Mungkin ini terasa seperti pekerjaan rumah yang banyak, tetapi ingat, setiap kita berhasil membawa diri kita ke momen sekarang, meskipun hanya 1 detik, kita sedang menanam benih kedamaian dan kebahagiaan. Perubahan besar tidak datang dari paksaan, tetapi dari kesadaran yang terus-menerus setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit kita punya kesempatan untuk kembali ke power of now. Buku The Power of Now ini bukan hanya tentang pemahaman intelektual. Ini tentang transformasi pengalaman tentang hidup.
Ini tentang menyadari bahwa sumber kebahagiaan dan kedamaian yang kita cari selama ini selalu ada dalam diri kita, menunggu untuk kita temukan di momen ini. Jadi, mulailah dari nafasmu, dari langkahmu, dari setiap kata yang kamu ucapkan. Hidup sejati itu ada di sini dan sekarang. Terima kasih banyak sudah mengikuti seri bedah buku The Power of Now ini bersama di Bacain Buku. Semoga insight dari Eckhart Tolle ini bisa benar-benar mengubah hidupmu menjadi lebih tenang, damai, dan penuh makna. Jangan lupa like video ini, share ke teman-temanmu dan keluarga yang mungkin butuh pencerahan ini. Dan tentu saja subscribe channel Dibacain Buku, biar nggak ketinggalan bedah buku inspiratif lainnya. Sampai jumpa di seri buku berikutnya. Terima kasih.